Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa kembali duduk bermajelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi ini. Biasa kita mengkaji sirah Nabawi, tapi malam ini kita akan sering dengan sirah dari manusia-manusia terbaik dalam umat ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan menceritakan dan mengambil ibrah dan pelajaran dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa saya ingin menyelang-nyeling sejarah Nabi dengan sejarah sahabat? Biar kita semakin menambah wawasan lagi, bukan hanya kisah-kisah Nabi, tapi juga kisah manusia terbaik, tentunya tidak lain dan bukan mengkisahkan para sahabat itu untuk kita bisa ambil ibrah dan pelajaran dan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat semangatnya mereka di dalam Islam. Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Abdullah ibn Umar ini usia panjang. Dia lahir pada tahun 10 sebelum hijrah dan wafat pada tahun 73 setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang dipanjangkan usianya kemudian baik amalan. Jadi bersyukur kalau ada orang yang dipanjangkan usianya melebihi usia Nabi, karena ada kesempatan untuk beribadah. Itu maksud. Lah Abdullah ibn Umar ini dia jadikan sepanjang usianya sampai wafat diberkahi Allah. Nanti kita akan cerita bagaimana semangatnya beliau terhadap sunnah Nabi, bagaimana karomnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana keberaniannya, bagaimana ilmu dan fatwanya, dan begitu seterusnya. Menarik untuk kita kisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ada sahabat-sahabat yang dikenal dalam Islam itu sebagai al-mukthiruna fi riwayat. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan itu tidak banyak. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, al-mukthiruna fi riwayatil khubar minas sahabatil akarimil furar, Abu Hurairah yalihi ibnu Umar, fa Anasun fa zawjatul hadil abar, thumma ibnu Abbasin yalihi Jabir, wa ba'dahul Khudri fa huwal akhir. Dalam nazam syair ini dikatakan bahwa orang-orang yang meriwayatkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat itu
Pertama Abu Hurairah. Ini yang paling tinggi. Dia meriwayatkan di atas 5.000 hadis. Kemudian setelahnya Ibnu Umar yang kita akan ceritakan. Kemudian setelahnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya istri Nabi, maksudnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kemudian setelahnya Ibnu Abbas. Kemudian setelahnya Jabir bin Abdullah, dan yang terakhir Al-Khudri, maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inilah sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita melebihi 1000 hadis. Dan Abdullah ibn Umar sendiri meriwayatkan hadis sampai kepada kita itu sekitar 2630 hadis. Tentu dengan lafaz-lafaz yang terulang, di mana hadis-hadis yang merupakan kesepakatan Bukhari Muslim atau dengan istilahnya muttafaqun alaihi itu sekitar 168 hadis. Tapi yang diriwayatkan Bukhari tersendiri dalam sahihnya 81 hadis, dan yang diriwayatkan Muslim secara tersendiri dalam sahihnya 31 hadis. Artinya hadis-hadis Ibnu Umar termuat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dikenal dalam sejarah itu orang yang paling semangat mencontoh Nabi. Jadi tamasuknya kepada sunnah, memegang sunnah itu luar biasa. Abdullah ibn Umar ini. Apa ceritanya? Suatu ketika Abdullah ibn Umar ini ingin berziarah kepada putranya, namanya Bilal. Bilal putra Ibnu Umar. Ketika sampai di rumah Bilal putranya ini, istrinya ngadu sama mertuanya, sama Abdullah ibn Umar, dan mengatakan bahwa suaminya Bilal ibn Abdullah ibn Umar melarang dia untuk tidak boleh datang ke masjid, untuk tidak ikut salat jamaah. Maka kemudian Abdullah ibn Umar menasihati Bilal anaknya, ya Bilal, jangan kau larang istrimu untuk berangkat ke masjid. Fa inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kan aku pernah mendengar Rasul bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk sholat ke masjid, kata Nabi. Tentu dengan syarat-syarat gitu ya. Tiba-tiba ini Bilal ini karena cemburu dengan istrinya, ngomong pula sama bapaknya, wallahi la amna'annahum, demi Allah saya akan larang mereka. Oh, Ibnu Umar marah. Akhirnya dia mendekati anaknya, fasabbahu sabban syadidan. Maka dia mencaci maki anaknya yang belum pernah dilihat Ibnu Umar mencaci maki seperti itu. Kemudian di ujung caciannya ini kepada anak ini, dia mengatakan, ya Bilal, aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajidallah wa taqulu la amna'ahun wallahi la tukallimuni abada. Anakku Bilal, aku sudah bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan larang istri-istri kalian ke masjid. Kau bilang aku akan larang, jangan kau bicara denganku selamanya sama anaknya. Akhirnya Ibnu Umar tidak pernah bicara lagi sama anaknya, lama sekali, gara-gara kasus ini. Bagaimana kerasnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu terhadap sunnah gitu ya. Kemudian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya dia meriwayatkan atau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazidu wa la yanqus,
walam yakun ahadun fi dzalika mithlah. Jadi Ibnu Umar itu kalau mendengar sebuah hadis dari Nabi, coba tenangkan anak-anak itu. Jadi kalau Nabi SAW, Ibnu Umar ini mendengar hadis dari Nabi SAW, maka dia tidak akan menambah dan mengurang sedikit pun dari lafaznya. Sama sekali tidak akan mengurangi dari lafaznya. Dan tidak ada orang atau sahabat yang seperti Ibnu Umar. Contoh umpamanya tentang hadis ketika kita disuruh untuk membaca doa sebelum tidur kan? Di situ ada kalimat kemudian dan beriman kepada nabinya. Kemudian dikatakan, kenapa tidak rasulnya? Kenapa wa bi nabiyyika alladhi ursil? Kenapa tidak wa bi rasulika alladhi ursil? Kenapa pakai nabi kok enggak pakai rasul gitu? Maka Ibnu Umar mengatakan, wallahi inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakadha. Demi Allah, aku mendengar dari nabi lafadznya seperti itu. Jadi enggak mau merubah dia. Makanya dikenal kerasnya, bahkan sebagian itu mengatakan Ibnu Umar ini terlampau ekstrim di dalam mencontoh Nabi. Sampai-sampai kalau dia safar, karena dia pernah hidup di masa Nabi, dia tahu warna baju Nabi ketika safar itu pakai warna apa. Dia tiru tuh. Kalau Nabi mamanya pakai kemeja, dia warna putih gitu maksudnya. Kemudian kalau lagi safar, kalau dia pernah di masa Rasul melihat Rasul singgah di sebuah pohon, makan di situ, kencing di situ, maka Ibnu Umar akan berhenti di pohon itu, makan di situ dan kencing di situ. Ketika ditanya, kenapa Anda lakukan? Dia mengatakan, aku ingin mencontoh Nabi. Sampai seperti itu. Ya, tamasuknya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Suatu ketika Ibnu Umar ini sedang bermajlis bersama Nabi, ditemani oleh ayahnya Umar bin Khattab, dan dia masih kecil. Jadi Nabi itu ngasih soalan di hadapan para sahabat itu, tahukah kalian satu pohon yang pohon ini dijadikan permisalan seorang mukmin? Kemudian semua diam, ya, nggak ada yang jawab. Maka Nabi SAW menjawab sendiri, itulah pohon kurma. Kata Ibnu Umar masih kecil, ketika pulang dia ngomong sama ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai abi, wahai ayahku, aku sudah tahu jawabannya, cuman aku malu karena aku masih kecil. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ya bunai, demi Allah wahai anakku, sekiranya engkau menjawab di majelis Nabi, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya, gitu ya. Kenapa kau gak jawab gitu maksudnya gitu ya? Kok diam saja kamu tuh? Kalau kau jawab, tentu Nabi akan memuji anaknya kan? Itu yang ditunggu para sahabat. Makanya Umar mengatakan, kenapa kau tak jawab? Gitu. Kalau engkau menjawab, wahai anakku, lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Karena hal itu menyenangkan Nabi. Jadi memang Umar bin Khattab sendiri yang mengajarkan anaknya seperti itu. Ya wajar anak itu akan seperti ayahnya kan, itu sesuai dengan didikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Ibnu Umar radhiyallahu an, dia dikenal suka ke pasar. Suka ke pasar dia. Tapi bukan hendak menjual sesuatu atau bukan hendak membeli sesuatu, tidak. Untuk apa coba ke pasar dia? Jadi Ibnu Umar itu hanya sekedar arada an yusallima 'alan nas. Dia hanya ingin mengucapkan salam satu persatu ke orang pasar. Anda bisa bayangkan ya. Jadi ke pasar itu bukan untuk belanja, datang ke pasar, assalamualaikum, nanti ke sebelahnya, assalamualaikum, sampai ke anak kecil. Dia salam duluan, assalamualaikum. Dia hanya ingin mengharap doa dari orang yang menjawabnya. Karena
Mengucapkan salam itu kan sunnah, menjawabnya wajib. Tetapi yang menjawab itu lebih panjang doanya dibandingkan yang mengucapkan salam, kan gitu. Kalau kita ada orang yang salam kepada antum, assalamualaikum, maka antum cukup jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia ngomong assalamualaikum warahmatullah, kita tambah lagi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita juga lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Jadi Abdullah ibn Umar itu hanya ingin doa. Bagaimana caranya orang doa sama dia? Yang paling mudah yang mengucapkan salam, kan gitu ya, supaya dia doa sama kita. Kalau kita datang, tolong doakan saya, belum tentu dia mau. Tapi kalau kita kata assalamualaikum, pasti dia mendoakan kita. Nggak disuruh minta doa pun pasti dijawab. Waalaikumsalam, mudah-mudahan kau selamat. Warahmatullah, kau dapat rahmat. Wabarakatuh, kau dapat berkah. Kan enak gitu. Coba kalau antum melakukan kayak gitu, disangka gila antum. Datang ke pasar, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apalah orang itu katanya, kan itu. Mereka nggak paham ini sahabat Ibnu Umar seperti ini amalannya. Ya, menjalankan sunnah Nabi SAW. Kita masuk kepada karamnya. Bagaimana Ibnu Umar itu sangat dermawan. Memang Allah luaskan rezekinya, tetapi kedermawanannya juga luar biasa. Nafi' maula Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu punya budak namanya Nafi'. Nafi' ini yang banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, walaupun dia budak tapi alim. Nafi' ini, jadi dia belajar kepada Ibnu Umar sehingga dia jadi orang alim, ahli ibadah. Makanya Imam Malik suka mengambil hadis dari Imam Nafi', dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan Imam Bukhari memuji silsilah ini. Kata Imam Bukhari, silsilatul dhahab an Malik an Nafi' an Ibni Umar. Kata Imam Bukhari dalam Sahihnya, dia mengatakan rantai emas dalam silsilah sanad ketika yang meriwayatkan Imam Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Jadi yang menceritakan Nafi'. Apa kata Nabi? Inna ibna Umar ishtaha yauman samakan. Jadi suatu ketika Ibnu Umar itu dia pengenlah makan ikan. Kemudian kata Nabi, aku pun berusaha untuk membakarkannya, memasakkannya. Wa wada'tuha amamahu. Setelah masak siap santap, aku berikanlah ke hadapan Ibnu Umar tuannya. Wahai tuan, ini ikan sudah saya goreng, sudah saya masak, silahkan makan. Falamma arada an ya'kul, ketika dia hendak makan, ya, jaa sa'ilun yas'al, tiba-tiba datang pula pengemis kelaparan. Kemudian kata Ibnu Umar kepada Nafi, berikanlah ikan ini, uktuha iyah, katanya. Berikan ikan ini kepada dia. Dan kata Nafi, demi Allah, Abdullah ibn Umar sama sekali tidak menyantap ikan itu dan diberikan kepada pengemis semuanya. Kan luar biasa itu. Kalau kita kan mikir ya, karena ingin sesuatu kan, kepengen, namanya kepengen ya. Antum kepengen KFC umpamanya kan, belilah satu kantong kan. Sampai di rumah ada pengemis pula, kira-kira dikasih semua atau sedikit atau kotaknya aja. Ya memang beda gitu ya. Bagaimana Ibnu Umar mengajarkan kedermawanan. Karena Ibnu Umar ini sahabat yang paling keras di dalam mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dikenal sekali Ibnu Umar itu mengamalkan ayat ini, fanatik dengan ayat ini. Lan tanalul birra, di mana seseorang itu tidak akan mencapai level amal soleh tertinggi dalam Islam sampai dia mampu menginfakkan harta yang sangat dia sukai. Sehingga kata Salim anaknya ini, Salim Ibnu Umar mengatakan, ayahku tidaklah melihat sesuatu yang menakjubkan dari barang-barang miliknya kecuali diinfakkan. Jadi kalau seandainya Ibnu Umar ini
dia membeli, anggaplah membeli unta. Jadi suatu ketika dia membeli seekor unta. Fa'ajabahu, unta ini sangat bagus sekali, sehat, warnanya bagus, bersih. Suka dia dengan unta ini. Ketika perasaan suka masuk kepada hatinya, Ibnu Umar langsung mengatakan, ij'aluha fi ibli sadaqah. Oh, tidak bisa unta ini, jadikan unta ini pada unta sedekah. Pokoknya kalau sudah menakjubkan dan masuk ke hatinya, langsung disedekahkan. Dia tidak mau terfitnah dengan dunia. Sampai suatu ketika dia membeli budak wanita, cantik sekali budak wanita ini. Hampir saja kemudian Ibnu Umar menyukai budaknya yang cantik ini, yang dia beli ini. Ketika kemudian timbul kesukaan dalam hatinya, maka dia ngomong sama budaknya, idhabi fa anti hurrah liwajhillah, katanya. Pergi kamu, kamu sudah saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dah mau nengok lagi dia. Ya. Begitulah Ibnu Umar radhiyallahu an terhadap karamnya. Bahkan suatu ketika Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu an, dia tertarik dengan Nafi, budaknya Ibnu Umar. Walaupun budak, tapi saya katakan tadi seorang alim, ahli ibadah, ahli hadis, ya kan, mengambil dari tuannya Ibnu Umar. Jadi Abdullah ibn Ja'far ini suka dengan Nafi dan ingin membelinya dari Abdullah ibn Umar. Disediakanlah 100.000 dinar, bayangkan, 100 mi'atu alfi dinar, 100.000 dinar disediakan sama Abdullah ibn Ja'far. Datang dia kepada Ibnu Umar, kemudian mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya tertarik dengan budakmu Nafi. Saya tertarik dengan budakmu Nafi. Bisa nggak kau beli untuk, nih aku sudah siapkan uang 100.000 dinar. Kata Ibnu Umar kepada Abdullah ibn Ja'far ini, wahai Abdullah, awa ghairu dzalik aw khairun min dzalik, apakah tidak ada amalan yang jauh lebih daripada ini, kau membeli budak? Kemudian Abdullah ibn Ja'far mengatakan, apa yang lebih baik daripada aku beli budakmu Nafi? Nafi itu luar biasa, budakmu itu taat ibadah, ahli ilmi, saya suka dengan dia. Maka Ibnu Umar mengatakan, tidak, aku bisa memberikan terbaik kepada Nafi daripada diri. Katanya Abdullah ibn Ja'far, apa itu? Aku merdekakan dia di jalan Allah. Dia sudah bukan budak lagi hari ini, kata. Itu bayangkan ya. Sampai seperti itu gitu ya, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu an karamnya. Sampai-sampai ikhwatu fiddin, jadi ada orang-orang Khawarij yang jahat kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu baru saja membeli unta-unta untuk diternakkan. Kemudian budaknya suruh menjaga unta itu. Datang anak-anak muda Khawarij, dicurinya unta itu, dibawa balik, dibawa kemana, entah kemana, hilang unta itu. Tiba-tiba kemudian budaknya datang kepada Ibnu Umar melaporkan bahwa unta-untanya dicuri oleh orang-orang jahat dari kalangan Khawarij, katanya. Jadi Ibnu Umar tanya sama budaknya, kenapa kau tidak melawan? Kenapa kau biarkan untaku diambil orang? Katanya. Maka budaknya mengatakan, bukan hanya unta itu, aku pun dicuri mereka, katanya. Aku juga dicuri, bukan untanya saja, aku pun ikut dicuri, katanya. Jadi kata Ibnu Umar, loh, kenapa kau ada di sini? Dia mengatakan, haram tu aku lari. Kata Ibnu Umar, kenapa kau tidak lari ke tempat lain saja? Kau kan budak. Kalau kau lari ke tempat lain, kau merdeka, nggak terikat lagi dengan tuan. Kata budaknya, tidak. Aku tidak ingin lari. Kenapa? Karena aku sangat cinta dengan kamu. Kata Ibnu Umar, betul kau cinta denganku? Allah, katanya. Dia mengatakan Allah, katanya. Itu bahasa Arabnya, menakkidkan bahwa iya, aku cinta dengan kamu. Maka Ibnu Umar mengatakan, idzan idhab fa anta hurun liwajhillah. Pergi kamu, kau sudah merdeka, kau bukan budak lagi, katanya. Lewatlah beberapa hari, beberapa minggu setelahnya, datang kepada Ibnu Umar bahwa unta-unta itu sudah ketemu, ada di pasar.
sedang diperjualbelikan oleh orang yang mencurinya. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau gitu kita ayo ke pasar, kita ambil lagi untanya. Kita laporkan ke Polres sana gitu. Kalau ada Polres mungkin di situ. Jadi akhirnya kemudian berangkatlah orang yang beri laporan dengan Ibnu Umar ini ke pasar. Setelah sampai di pasar, dari kejauhan kan nampak unta-unta dia. Kata orang yang beli laporan, wahai Ibnu Umar, itu unta-unta, ayo kita ambil. Kata Ibnu Umar, enggak mau. Saya sudah merubah niatku, katanya. Ayo kita pulang, katanya. Kemudian dikatakan, kenapa kau pulang, katanya. Aku tidak mau mengambil untaku di dunia, aku akan ambil di akhirat, katanya. Pulang. Kalau seandainya motor antum dicuri, seandainya ketemu pula ada di sebelah tetangga motor antum, mau diambil, karena nggak diambil, nggak usah lah, biarin. Saya ambil di akhirat saja. Bisa nggak antum kayak gitu? Ya nggak ada, antum bertekad lah dengan dia kan gitu ya. Tapi lihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu akhlaknya seperti itu, ya. Luar biasa gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kemudian Ibnu Umar ini lewat di sebuah padang pasir. Ketemulah dia dengan seorang penggembala kambing. Penggembala kambing. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu ingin menguji penggembala itu dan mengatakan, wahai penggembala, ada enggak kambing yang akan kau jual untukku? Ku beli berapapun harganya. Kata penggembala ini, dia mengatakan, oh enggak bisa. Saya ini hanya ra'il ghanam, hanya penggembala saja. Ini kambing-kambing milik tuanku. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ngomong aja sama tuanmu, akala dzibbu, satu kambing dimakan serigala. Mana tahu tuanmu kambing sebanyak ini gitu. Maka kemudian dia mengatakan di hadapan Ibnu Umar yang membuat Ibnu Umar menangis. Apa kata dia? Aqulu hadza li sayyidi famada aqulu lillah. Aku bisa saja ngomong sama tuanku seperti itu. Tapi kira-kira apa yang harus aku katakan ketika aku menghadap Allah? Fabaka Ibnu Umar. Ibnu Umar pun menangis dan mengatakan, wallah famada taqulu lillah. Oh iya, betul juga kau ini. Kira-kira apa yang kau katakan nanti di hadapan Allah, katanya. Akhirnya kemudian Ibnu Umar bertanya, man sayyiduka, siapa tuanmu sebenarnya? Dia mengatakan fulan ibn fulan. Datang dia ke rumah tuannya dan mengatakan, beli budakmu untukku, katanya. Langsung dibeli. Setelah dibeli dia mengatakan, anta hurrun liwajhillah, pergi kamu, kau merdeka karena wajah Allah, katanya. Sampai-sampai Ibnu Umar itu dalam sejarah diceritakan, dia memerdekakan budak itu sampai 1000 lebih. Bayangkan dengan kekayaannya, dia suka memerdekakan budak. Padahal pahala orang yang memerdekakan satu budak saja, kata Nabi SAW, bisa menghindarkan seluruh badan-badan anggota badan kita dari neraka. Satu budak saja kita merdekakan, kata Rasulullah, itu bisa menjauhkan anggota badan kita dari neraka. Ini 1000 budak dimerdekakan, coba bayangkan. Karena dia fanatik dengan firman Allah tadi kan, bahwa seseorang tidak akan sampai kepada level tertinggi dalam amal soleh sampai bisa menginfakkan harta yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikisahkan pernah Ibnu Umar itu berbulan-bulan, hampir 1 tahun tidak pernah makan daging. Kenapa demikian? Padahal dia sanggup membeli daging. Rupanya setiap hari selama berbulan-bulan, bertahun-tahun itu Ibnu Umar tidak makan sendiri. Dia undang anak-anak yatim ke rumahnya. Jadi daging yang dimasaknya itu bukan dimakan dia, dikasihkan anak-anak yatim. Dan dia tidak mencicipi sama sekali. Begitulah karamnya seorang Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kita masuk pada ibadahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Umar ini bukan hanya terkenal karamnya saja, kedermawannya saja, tetapi juga ibadahnya luar biasa. Jadi Ibnu Umar ini, dia kalau sholat malam itu startnya itu mulai dari ba'da isya sampai mendekati subuh. Lah terkadang kemudian Nafi ini budaknya mengatakan, ya Ibnu Umar,
Sebentar lagi sudah mau subuh. Apa kata Ibnu Umar? Belum. Kemudian dia sholat lagi. Kata Nafi, ya Ibnu Umar, sebentar lagi mau subuh. Kata Ibnu, belum, sholat lagi. Sampai 3 kali. Saya bayangkan ya. Padahal dia sudah sholat mulai daripada Isya tuh sampai mendekati subuh. Coba bayangkan. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Makanya ketika Nafi ditanya bagaimana perbuatan Ibnu Umar di rumahnya, apa kata Nafi? Kalian gak akan sanggup menirunya, katanya. Kata Nafi, gak mungkin kalian sanggup menirunya. Dan dia menjamat 3 amalan dalam semalam itu. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu, kemudian sholat, kemudian baca Quran. Jadi setiap malam seperti itu. Jadi walaupun tidak batal, wudu lagi dia gitu. Kemudian sholat malam lagi, wudu lagi, sholat malam lagi. Kemudian di tengah-tengah antara sholat dia baca Quran. Kata Nafi, itulah setiap malam dia amalkan antara wudu, sholat, baca Quran gitu. Kalian tidak akan sanggup menirunya. Ya, siapa yang tidak akan sanggup? Yang sanggup meniru Abdullah kalau amalnya seperti itu. Lalu apa yang mendorong Abdullah ibn Umar ini sholat malam hampir gitu ya, tidak lepas daripada sholat malam. Dan kalau dia luput sholat jamaah Isya nih, dia luput, bukan tidak sholat Isya, luput jamaah, masbuk. Tidak dari awal dapatnya, mungkin dari rakaat kedua atau ketiga gitu ya dia dapatnya. Maka dia sebagai kafarannya dia ganti dengan menghidupkan 1 malam untuk ibadah, gara-gara jadi masbuk. Kalau kita kan tidak peduli, yang penting sholat selesai kan gitu. Mau cerita masbuk kasih kafarah malam, dari mana? Yang penting sudah sholat Isya plong lah, mau sendiri mau jamaah nggak peduli ya. Tapi Ibnu Umar ini gara-gara masbuk saja dia habiskan malamnya. Kenapa? Untuk kafarah telat sholatnya itu. Maksudnya telat jamaahnya itu. Luar biasa Ibnu Umar. Jadi yang mendorong Ibnu Umar kenapa rajin sholat malam? Jadi ketika dia masih uzab, masih belum menikah, masih sendiri, dia suka tidur di masjid. Dia bermimpi. Dalam mimpinya ada 2 malaikat membawa dia dituju ke neraka gitu ya. Tujuannya ke neraka, diperlihatkan neraka. Tapi ketika sampai di pintu neraka, Ibnu Umar ketakutan. Kemudian kata malaikat, lantur, enggak, kau tidak akan masuk. Kemudian dihantar balik. Jadi Ibnu Umar ini datang kepada Hafsah, kan saudarinya Hafsah itu, istri Nabi, untuk bertanya kepada Rasul. Datanglah ke rumah Hafsah, dikiranya Rasul di rumah Hafsah, rupanya enggak ada. Akhirnya disampaikanlah oleh Ibnu Umar kepada saudarinya Hafsah. Kemudian Hafsah disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mentakwil dan mengatakan, ni'mar rajul Abdullah walau kana yusalli minal lail, katanya. Sebaik-baik orang itulah Abdullah ibn Umar kalau dia mau sholat malam, katanya. Sejak itulah dia tidak pernah meninggalkan sholat malam, karena dapat pujian Rasul sebaik-baik orang asal sholat malam, gitu maksudnya. Jadi dia pertahankan sholat malamnya itu supaya pujian Rasul ni'mar rajul itu tetap melekat di dirinya. Begitu para sahabat mempertahankan pujian Nabi gitu ya. Luar biasa begitu. Bahkan suatu ketika Ibnu Umar ini membaca surah Al-Mutaffifin di sholat malamnya. Ketika membaca yauma yaqumun nas li rabbil alamin, dia terbayang bagaimana padang mahsyar ketika manusia menghadap Rabb-nya dan mempertanggungjawabkan amalannya. Langsung menangis dengan histeris, sampai dia hendak meneruskan ayatnya, tidak sanggup. Akhirnya makin menangis sampai dia batalkan salatnya. Selalu membatalkan salat ketika dia membaca ayat-ayat soal neraka, soal mahsyar. Nggak kuat dia menangis, sehingga karena menangisnya sesenggukan gitu bahasa kitanya, akhirnya dia terpaksa membatalkan salat. Luar biasa gitu. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu suka menghidupkan siang antara zuhur ke asar, tidak tidur. Dia gunakan untuk salat sunnah. Ya, umpamanya wudu lagi, salat sunnah, wudu lagi kan gitu ya. Salat sunnah mutlak lah bahasa kita ya. Keluar masjid masuk adalah tahiyatul masjid lagi. Selesai keluar lagi masuk lagi tahiyatul masjid. Dibuat kayak gitu, ya kan? Coba buat antum kayak gitu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan
oleh para ulama ini. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu an ini pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinasihati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil." Baik Ibnu Umar, jadikan dunia ini hanya seperti orang yang melintas jalan saja, atau seperti orang asing yang singgah sebentar kemudian akan pergi. Ibnu Umar ketika mendengar wasiat Rasul ini, maka dia terngiang-ngiang di kepalanya sehingga dia mengatakan, "Idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris subh." Ingat, kalau di waktu pagi jangan nunggu sore. Kalau sampai waktu sore jangan pula nunggu pagi. Maksudnya antara pagi dan sore kalau ada kesempatan ibadahlah kalian. Jangan nunggu datang sore baru sibuk ibadah. Dan kalau engkau di sore hari, jangan nunggu pagi kemudian ibadah, gitu maksudnya. Kalau memang ada kesempatan ibadah, ibadah. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu mengatakan seperti itu. Dan subhanallah, Ibnu Umar kan salah satu mufti juga ya. Dari mufti para sahabat, ada di zaman itu disebut Abadilah. Sahabat-sahabat yang dimulakan namanya dengan kalimat Abdullah. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr bin As. Ini disebut 4 Abadilah namanya. Di zamannya semua fatwa dituju kepada 4 orang ini. Dan Abdullah ibn Umar menjadi mufti itu, memberikan fatwa bukan setahun 2 tahun, 60 tahun dia menjadi mufti. Semua orang datang bertanya. Sampai suatu hari Ibnu Umar ini ditanya. Kemudian dia diam saja. Yang bertanya ini dikiranya Ibnu Umar gak dengar. Diulang lagi. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, cukup, aku dengar loh. Aku gak budak gitu bahasanya. Aku dengar kan gitu ya. Kemudian kata penanya, lalu kenapa kau tak jawab, katanya kan. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya fulan, Allah saja tidak semua mengabulkan doamu kan. Allah saja tidak semua permintaanmu dikabulkan kan. Terkadang ada dikabulkan, ada yang tidak kan, itu ya maksudnya. Itu Allah lah ya. Apalagi aku, katanya kan. Tidak semua soalan harus aku jawab, karena setiap jawaban itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Enak saja main kita jawab, katanya kan. Ini nanti ditanyakan di hadapan Allah. Tunggu dulu, saya pahami dulu soalanmu. Bagaimana Ibnu Umar ini tidak tergesa-gesa, padahal 60 tahun loh jadi mufti loh ya. Nah, sekarang ini baru jadi ustaz dadakan, semua dijawab dia. Semua dijawab gitu. Imam Malik loh, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Datang orang dari jauh, dari Andalus, datang kepada Imam Malik bawa 40 soalan untuk menjadi solusi di kampungnya sana. Yang dijawab 3, yang lainnya Allahu a'lam katanya. Jadi orang ini mengatakan, imam, kok imam dunia, katanya. Aku jauh-jauh lah bawa soalan, nanti apa yang akan dikatakan orang kampung kepadaku? Kata Imam Malik, katakan sama orang kampungmu, Imam Malik tak bisa jawab. Selesai kan gitu. Karena kalimat la adri itu bagian ilmu. Kalau antum ditanya dan tidak bisa dan mengatakan la adri, saya tidak bisa, kata ulama, berarti itu nisful ilmi. Antum sudah dapat separuh ilmu. Jadi kalau 2 kali la adri, sempurna ilmu antum. Itu maksudnya ya. Kenapa sempurna ilmunya? Sebab kalau orang ditanya, dia tidak bisa jawab, kemudian dia menjawab, pasti akan ditanya lagi dan jawabannya akan salah terus. Akan dikejar terus kan? Saya tanya sama antum nggak tahu, kemudian pura-pura tahu menjawab, pasti saya akan tanya lagi yang lain. Antum jawab lagi, melenceng lagi, saya tanya lagi. Berapa jawaban yang dusta yang antum sampaikan? Tapi kalau saya katakan saya tidak tahu, tidak mungkin antum tanya saya lagi yang tidak tahu kan? Makanya kenapa la adri itu nisful ilmi, gitu maksudnya. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kan dia dari awal sudah terkenal tuh. Kalau lihat budaknya, kalau ada budaknya yang soleh, yang tukar sholat, pokoknya yang menakjubkan lah di antara budak-budaknya itu, pasti akan dimerdekakan. Jadi ada budaknya Ibnu Umar ini,
Dia kepengen dimerdekakan, jadi pura-pura dia soleh. Kalau ada Ibnu Umar langsung masuk masjid gitu, pura-pura aja gitu, sholat gitu ya, baca Quran. Pokoknya setiap ada Ibnu Umar saja dia lakukan situ. Tapi kalau Ibnu Umar nggak ada, dia nggak juga gitu ya. Supaya dia terpilih akhirnya dimerdekakan gitu maksudnya. Pura-pura soleh. Jadi kawan-kawannya nih, sesama budak ngomonglah sama Ibnu Umar. Ya Tuhan, Ibnu Umar, jangan kau percaya orang itu. Orang itu ada kamu aja dia kayak gitu, supaya kamu merdekakannya katanya kan. Itu tipu-tipu saja katanya. Dia itu ria pengen dimerdekakan, makanya kalau ada kamu dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin baca Quran katanya. Apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, man khada'ana fillah khada'na lahu. Dia mengatakan, siapa yang menipu kami karena Allah, maka kami pun akan tipu dia. Gak apa-apa, biarkan saja katanya. Gak ada masalah katanya. Jadi gak marah Ibnu Umar kan, tapi ya tetap juga kan Ibnu Umar tidak memerdekakan dia kan, karena sudah tahu dia tipu kan. Tapi Ibnu Umar gak apa-apa, biarkan saja, yang penting dia tidak menipu saya. Dia kan sedang menipu Allah, itu ya maksudnya ya. Awas kalau nipu saya, kalau nipu Allah terserah. Itu tanggung jawab dia dengan Allah gitu maksudnya, bukan dengan saya gitu ya. Kita lihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu memberikan pendidikan. Bahkan suatu ketika ikhwan, Ibnu Umar ini pernah tawaf haji atau umroh gitu ya. Jadi di tengah-tengah tawaf itu ada Urwah ibn Zubair. Urwah putranya Zubair ibn Awwam, cucu daripada Asma gitu ya, Asma putri Abu Bakar. Urwah bin Zubair ini ulama para sahabat ya, sama dengan Abdullah ibn Umar juga ulamanya para sahabat itu. Jadi Urwah bin Zubair ini tertarik dengan anak putrinya Abdullah ibn Umar, namanya Saudah. Jadi waktu tawaf ngobrol pula sambil tawaf Urwah bin Zubair ini. Dia mengatakan, wah Ibnu Umar, gimana kalau kupinang anakmu Saudah gitu. Ibnu Umar gak jawab, diam, tuh apa aja biasa. Jadi kata Urwah ini, apa gara-gara saya pelan ngomongnya, apa kurang keras, atau dia tidak suka saya menikah dengan anaknya? Akhirnya karena Ibnu Umar diam saja, ditanya beberapa kali, dia pun diam akhirnya. Jadi setelah pulang dari Mekah ke Madinah, pulang ke rumahnya di Madinah, jadi Ibnu Umar setelah beberapa hari baru memanggil Urwah, ya Urwah kemari. Urwah, kamu masih ingat perkataan waktu aku tawaf katanya? Kata Urwah, iya. Tapi kau tak mau jawab, diam saja. Gitu. Kata Ibnu Umar, kalau sekarang gimana? Kau masih suka dengan anak? Dia mengatakan, kalau sekarang makin suka lagi, dia bilang. Kemarin suka, sekarang makin suka lagi. Kemudian Umar mengatakan, afwan bahasa kitanya, kenapa saya tidak jawab ketika tawaf? Karena itu posisinya saya sedang beribadah, sedang tawaf. Ya. Apa yang akan dilihat Allah kepadaku saat tawaf ketika aku membalas ucapannya? Allah memperhatikan saya sedang beribadah kepadanya, tiba-tiba kau mengganggu aku, apa yang akan dikatakan Allah kepadaku katanya. Makanya aku diam saja. Padahal kan gak ada masalah, tawaf ngobrol gak ada masalah kan ya. Lain kalau sholat ya tidak boleh lah ya. Artinya bahwa Ibnu Umar tetap mengatakan ibadah nomor satu gitu ya. Urusan dunia itu gampang lah gitu maksudnya. Nah ini kan luar biasa. Tapi sudah Isya ya, masih banyak. Tapi yang jelas bahwa Ibnu Umar ini meninggal karena dia terkena tombak. Jadi di masa Hajjaj Ibn Yusuf setelah Abdullah ibn Zubair meninggal, jadi ada tombak yang menancap, Jadi Ibnu Umar lewat, kakinya kena tombak itu. Sebab itu dia sakit. Akhirnya Hajjaj ibn Yusuf ini, dia membunuh Abdullah ibn Zubair. Hajjaj ini hafal Quran tapi zalim dia. Banyak sahabat dibantai dia. Ya, dia pada zaman Abdul Malik ibn Marwan, dia berziarah ke rumahnya Abdullah ibn Umar. Sampai Imam Zahabi menceritakan, sebenarnya yang menyuruh meletakkan tombak itu Hajjaj. Gitu kan. Hajjaj nyuruh orang letakkan tombak untuk membunuh Ibnu Umar gitu. Tapi Ibnu Umar tidak sampai terbunuh, hanya keinjak terluka sakit. Jadi pura-pura lah dia, Hajjaj itu datang ke Ibnu Umar, ya namanya pura-pura nggak bersalah gitu ya. Kaifa haluk ya Ibnu Umar, kata Hajjaj, gimana kondisimu? Khair, alhamdulillah, baik. Ya. Ibnu Umar sudah tahu bahwa itu kelakuan Hajjaj. Disitulah Ibnu Umar ngomong sekeras-kerasnya kepada Hajjaj gara-gara perlakuannya.
Tapi kemudian Allah takdirkan kemudian memarah. Akhirnya kemudian Ibnu Umar pun meninggal dunia dan umurnya diberkahi. Dia diberikan umur panjang tetapi berkah amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.